Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ius di Pontianak. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Ya kan? mudahkan semua urusannya Buya ya. Mau nanya Buya tentang masalah apa? Kalau ada seorang yang Chinese ya, Chinese Yang? dia non Muslim, orang Cina non Muslim Bu ya. Iya. Tapi dia ini punya akhlak baik banget, orangnya suka menolong orang lain, dan kebetulan dia ini punya keahlian atau ya punya kelebihan, kadang bisa menolong orang-orang yang kadang kayak terkena sihir begitu Bu ya. Hanya memang uniknya dia ini katanya pernah berguru kepada seorang kiai dan dikasih amalan itu adalah untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan dia mengamalkan hal itu Bu ya. Dan seringkali dalam mengobati setiap hari itu harus dibaca. Dan ketika mengobati orang ya dengan membaca sholawat. Sehingga dan kalau menolong orang pun Bu ya, yang kadang terkena sihir atau ya hal-hal yang seperti itu, dia nggak pernah minta bayaran, dia nggak pernah, kadang bahkan nggak ketemu dengan orangnya, hanya kadang ya lewat foto, terus nanti minta nama, udah gitu nanti dia ngobatin gitu Bu ya, dan tidak pernah nanya biaya berapa, juga nggak pernah pengen tahu kenalan atau gimana. Intinya memang kalau dari karakter dia suka nolong gitu Bu ya. Nah, kalau ada seorang muslim gitu Bu ya, berobat dengan orang yang seperti itu, apakah diperkenankan? Itu Bu ya. Ini saja pertanyaannya, mohon doanya Bu ya untuk saya dan keluarga semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, tadi kita bahas masalah bab sihir. Ada orang menjadikan kalam Allah, Quran pun menjadi sihir, yaitu di saat dibaca untuk niat jahat. Tapi ini kebalikan, seorang non-muslim, seorang Cina yang dia tidak muslim, pernah mendapatkan ijazah dari seorang muslim untuk membaca sholawat. Nah, kemudian dia kalau ngobati orang pakai sholawat. Bagaimana? Bolehkah kita datang kepada orang tersebut? Jawabannya sama. Karena apa? Dia tidak meyakini tentang Nabi Muhammad, tidak ada. Jadi bacaan sholawat bagi dia tidak beda dengan urusan mantra dan yang lainnya. Jadi dia punya keyakinan. Adapun kesembuhan bisa saja kok. Dukun itu kan dengan kebohongan kadang dikasih kesembuhan. Jadi kita tetap tidak boleh berurusan dengan yang demikian itu. Suruh masuk Islam dulu, baru nanti kita datangi. Dia tidak meyakini kan. Sholawat artinya apa? Menyanjung kepada Nabi. Dia tidak menyanjung Nabi. Jadi dia seperti komat kamitnya orang yang dia tidak ngerti artinya. Memang sholawat itu sendiri punya ada keistimewaannya, ada kelebihannya, ada kebaikannya. Tapi kalau digunakan oleh orang seperti itu, dia tidak bisa menghargai kalimat itu dengan sesungguhnya. Dia mengucapkannya pun tidak punya maksud untuk mengagungkan Nabi, karena dia tidak kenal Nabi. Maka itu tidak beda dengan komat kamit yang ia baca. Maka tidak diperkenankan kita datang kepada orang-orang yang semacam itu. Karena dia adalah bukan orang yang ahli iman. Kemudian mungkin, kan sangat mungkin yang dibaca bukan itu saja. Mungkin ada yang lainnya. Kalau ada seorang kiai mengijazah kepada dia, barangkali sifatnya umum, dia datang bersama orang, mungkin dia sopirnya seorang ustadz, dikasih ijazah, dia ikut ngamalkannya. Maka kita tidak boleh datang kepada orang tersebut untuk berobat yang sifatnya ada bacaan-bacaan semacam itu. Justru kalau seandainya dia memberikan pengobatan atas dasar ramuan-ramuan, mengatakan ini dari akar ini, oh itu boleh. Karena nggak usah pakai bacaan-bacaan. Nggak usah pakai bacaan. Karena bacaan dia biarpun itu sholawat, kita yang mengaku ke sholat. Nah, mestinya begini seorang muslim mukmin. Ini orang kafir saja, membaca sholawat, bisa sembuh, kenapa kita tidak yakin? Baca sendiri dong. Nggak perlu orang lain membacakan seperti itu. Jadi jangan didatangi, dan itu bahaya sekali. Kenapa?
Bisa jadi nanti ujian bagi ahli iman, sehingga setiap hari kita ada masalah datang ke dia, datang ke dia, datang ke dia, datang ke dia, lupa bahwasanya bukan masalah selawatnya, terkagum dengan dianya, akhirnya ikut agamanya. Ujung-ujungnya ke sana. Jadi tetap tidak diperkenankan dengan demikian itu. Kalau menghargai dia, menghormati dia, memang kita diperintahkan untuk menghormati sesama. Tapi di saat kita mempercayai bacaan-bacaan yang baca, biarpun itu adalah kalimat-kalimat itu, kalau dia bukan seorang muslim, kalau dia seorang muslim, dia tidak meyakini kalimat itu kalimat. Dan dia tidak meyakini bahwasanya Tuhan Allah yang memberikan kesembuhan kok. Biarpun yang dibahas, mungkin dia mempercayai Tuhannya, coba. Berarti dia tetap dengan bacaan sholawat, dia minta kepada Tuhannya. Kalau dia punya Tuhan selain Allah. Dia bacaan itu hanya karena dia meyakini bacaan. Seperti halnya kita, orang kita mungkin ngerti bahasa Arab, kita ngerti bahasa Jawa. Tiba-tiba datang seorang dukun dikasih mantra, saya tidak ngerti artinya, dibaca dengan serius, kenceng, padahal saya tidak tahu artinya. Padahal artinya mungkin hanya makan nasi yang kenyang, makan nasi yang kenyang, mungkin artinya begitu, cuman karena saya meyakini, diikuti oleh setan, sembuh orang, saya doain. Tapi karena sampai seorang mukmin di saat saya membaca sebuah doa, saya meyakin Allah. Kalau orang punya Tuhan, meyakini Tuhan selain Allah, baca apapun, yang diminta juga bukan Allah. Yang diminta bukan Allah, jadi nggak boleh. Coba, kamu minta kepada siapa sih Pak? Tanyakan coba. Allah? Enggak, saya punya Tuhan sendiri di gunung sana. Bisa jadi begitu, jadi nggak boleh. Jangan dibuka hal-hal ini. Itu namanya ujian bagi ahli iman. Tiba-tiba datang ke sana berbondong-bondong, nggak boleh. Jangan datang kepada orang-orang seperti itu. Kalau dia orang baik, alhamdulillah atas kebaikannya. Kita beri kebaikan. Kita beri hadiah, kita ini, kita sambut, datang ke rumah kita, kita hargai. Nggak ada masalah. Cuman kalau kita percaya urusan pengobatannya dengan cara itu nggak boleh. Karena dia punya Tuhan selain Allah. Menurut dia. Jadi doa apapun yang dibaca, biar kata-kata doa Allah mahdini fiman hadait, ya. Oh, dia nggak ngerti maknanya kok. Dia minta kepada Tuhannya. Allahumma ya Allah, bukan Allah Tuhannya. Bagaimana kita akan mengatakan kita boleh? Jangan dirubah, biarpun dibaca sholawat, biar dibaca Al-Quran, tapi kalau dia mengakui Tuhan selain Allah, yang diminta pasti bukan Allah. Kalau dia meyakini Allah kan bersyahadat nanti selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.